Di kota Basra, pada masa ketika ilmu dan fitnah berjalan berdampingan, hidup seorang ulama yang dikenal karena keteguhan, kecerdasan, dan ketenangan sikapnya. Ia adalah Abu Mijlas. Basra saat itu bukan hanya kota ilmu, ia juga kota ujian, perdebatan, perbedaan pendapat, dan suara-suara yang saling bertentangan memenuhi majelis-majelis. Banyak orang berbicara tentang agama, tetapi tidak semuanya membawa kebenaran. Di tengah suasana itu, Abu Mijlas hadir sebagai sosok yang berbeda. Ia tidak banyak bicara, namun ketika ia berbicara, orang-orang diam. Sejak muda, ia telah belajar dari para sahabat Nabi. Ia menyaksikan bagaimana mereka menjaga agama dengan kesungguhan dan kejujuran. Dari situlah ia memahami satu hal. Kebenaran tidak selalu diikuti oleh banyak orang. Suatu hari di Masjid Basra, sebuah majelis besar berlangsung. Banyak orang berkumpul, sebagian ingin belajar, sebagian lain ingin berdebat. Seorang lelaki berdiri dan berkata dengan suara keras, "Wahai Abu Mijlas, di zaman ini banyak orang mengaku membawa kebenaran. Bagaimana kami bisa membedakan mana yang benar?" Suasana langsung hening. Semua mata tertuju kepadanya. Abu Mijlas menundukkan kepala sejenak. Lalu ia berkata dengan tenang, "Lihatlah siapa yang paling mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Bukan siapa yang paling banyak pengikutnya." Kata-kata itu jatuh seperti palu. Sebagian orang menunduk. Sebagian lainnya terdiam tanpa mampu menjawab. Ia tidak membutuhkan banyak kata. Kebenaran sudah cukup jelas. Hari-hari di Basra terus berjalan. Majelis Abu Mijlas semakin dikenal. Para penuntut ilmu datang untuk mendengar nasihatnya yang singkat namun tajam. Namun di luar majelis, ujian tidak pernah berhenti. Suatu waktu, muncul kelompok-kelompok yang membawa pemahaman berbeda. Sebagian dari mereka mencoba menarik Abu Mijlas ke dalam perdebatan. Namun ia tidak mudah terlibat. Ia berkata kepada murid-muridnya, perdebatan yang tidak membawa kebenaran hanya akan mengeraskan hati. Malam hari di Basra menjadi saksi ibadahnya. Ketika kota telah sunyi, Abu Mijlas bangun untuk salat malam. Rumahnya sederhana, tanpa kemewahan. Ia berdiri lama dalam salat. Ayat demi ayat ia baca dengan penuh penghayatan. Ketika membaca ayat tentang rahmat Allah, wajahnya penuh harapan. Namun ketika membaca ayat tentang azab, air matanya jatuh. Suatu malam, seorang murid yang lewat di dekat rumahnya mendengar tangisannya. Ia berhenti, mendengarkan. Abu Mijlas berdoa dengan suara yang lirih, "Ya Allah, jangan Kau jadikan aku termasuk orang yang mengetahui kebenaran tetapi tidak mengikutinya." Doa itu menggambarkan hatinya. Ia tidak takut pada manusia, ia takut pada dirinya sendiri. Hari demi hari berlalu. Nama Abu Mijlas semakin dikenal, bukan karena banyaknya fatwa atau perdebatan, tetapi karena keteguhannya. Suatu hari, seorang pemuda datang dengan wajah penuh kegelisahan. Ia berkata, "Wahai guru, aku melihat banyak orang berbicara tentang agama. Aku bingung, kepada siapa aku harus mengikuti?" Abu Mijlas memandangnya lama. Lalu ia berkata, "Ikutilah yang paling dekat dengan kebenaran, walaupun engkau harus berjalan sendirian." Pemuda itu terdiam. Kalimat itu terasa berat, namun itulah jalan yang harus ditempuh. Tahun-tahun berlalu, banyak ulama wafat, banyak perdebatan muncul. Namun Abu Mijlas tetap sama, tenang, tegas, dan tidak berubah. Ia tidak mencari popularitas. Ia tidak mengejar kekuasaan. Ia hanya menjaga satu hal, kebenaran. Ketika usianya semakin tua, tubuhnya mulai melemah. Namun ia tetap berusaha mengajar selama masih mampu. Pada suatu hari terakhir dalam hidupnya, beberapa murid duduk di sekelilingnya. Wajah mereka penuh kesedihan. Abu Mijlas memandang mereka satu persatu. Dengan suara pelan ia berkata, "Jangan tertipu oleh banyaknya manusia, karena kebenaran tidak diukur dengan jumlah." Itulah pesan terakhirnya. Tidak lama kemudian, kabar menyebar di seluruh Basra. Abu Mijlas telah wafat. Masjid Basra terasa berbeda tanpa kehadirannya. Namun kata-katanya tetap hidup. Nasihatnya terus diingat. Karena di zaman yang penuh kebingungan, ia telah menunjukkan satu jalan yang jelas, bahwa kebenaran harus diikuti, meskipun tidak banyak yang memilihnya.